Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, dijelaskan bahwa tujuan diwajibkannya berpuasa adalah untuk meningkatkan derajat orang-orang beriman menjadi semakin bertakwa. Di bulan inilah terhampar luas ladang pahala yang bisa kita manfaatkan untuk meraih ketakwaan. Dengan berpuasa, semestinya ibadah dan amalan kita jauh lebih meningkat, karena puasa mampu melemahkan hawa nafsu. Mari kita tingkatkan keimanan di bulan penuh rahmat ini agar ketakwaan dapat kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di acara Cermin Hati bersama A'agim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat dan karunia hingga kita dapat bertemu kembali di hari ini, di hari keempat puasa bulan suci Ramadan. Meskipun banyak keterbatasan dalam ruang gerak, mudah-mudahan tidak membatasi kita semua untuk meningkatkan amalan-amalan, utamanya di bulan yang penuh berkah seperti bulan ini, hingga kita dapat menuju ke ketakwaan yang memang diinginkan dan juga ideal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini tema pembahasan kita adalah mengenai Ramadan, bulan ketakwaan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk meningkatkan amal ibadah karena di bulan Ramadanlah pahala dilipat gandakan. Nah, seperti biasa nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim, dan Anda yang ada di rumah juga bisa bertanya kepada beliau. Caranya adalah melalui Instagram @metrotv atau @metrotvtoday. Anda silakan layangkan pertanyaan, tulis di kolom komentar. Insya Allah apabila terpilih nanti kami akan bacakan, dan Anda juga apabila berkesempatan bisa kami hubungi untuk langsung bertanya kepada A'agim. Baik, pemirsa, saat ini kita sudah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Untuk itu langsung saja kita sapa A'agim yang sudah bersama kita semua. Assalamualaikum A'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar A'a, sehat? Alhamdulillah, mohon maaf ini. Ya, apa-apa. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah. Sehat juga ini, keluarga sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Itu yang waktu itu di Instagram Live ada Ucing lewat, Ucing sehat semua. Oh sehat, itu tiba-tiba viral ya, hiburan dari Allah. Iya, Masya Allah. Tema kita hari ini mengenai Ramadan, bulan ketakwaan. Seperti kita ketahui bahwa sekarang bulan suci Ramadan adalah saat yang paling tepat, momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita. Namun ya perlu disadari juga bahwa saat ini kalau dilihat sepertinya belum semua orang mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah melihat teman saya sendiri yang puasanya jalan, ibadahnya jalan, tapi maksiatnya juga belum bisa ditinggalkan. Nah, apakah ini termasuk orang yang bertakwa? Kita akan bahas lebih jauh mengenai ini. Untuk pertama-tama mungkin apa sebenarnya makna dari takwa dan mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya, A'a. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul tulus dalam mencari ilmu,
Karena ternyata rahasia ilmu itu adalah dalam keikhlasan mencarinya. Kalau kita benar-benar mencari ilmu itu karena mencari keridhaan Allah, Allah pasti tahu isi hati kita dan mudah bagi Allah memberikan cahaya ilmu bagi kita. Dan gagalnya sebuah ilmu menjadi hidayah dan menjadi amal adalah karena salah dalam niat. Sepengetahuan AA adalah kalau kita lihat di dalam buku-buku ataupun kajian arti takwa itu dan diambil dari kata bahasa Arab yang artinya itu menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, waqo itu ya, menjauhi. Jadi seorang yang takwa itu sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati, yang terjaga dari perbuatan yang Allah tidak suka, menjauhi apa yang dilarang, dan terlindung dari segala perbuatan tercela. Nah, diantaranya itu. Tapi kalau menurut Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini adalah ada 4 ciri orang yang takwa itu menurut beliau itu ya. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu orang yang takwa tuh yang pertama itu takut kepada Allah tuh. Takut kepada Allah karena Allah tidak terlihat oleh mata kita. Sedangkan kalau takut kepada makhluk, kecenderungannya adalah menjauh dari makhluk yang ditakuti. Tapi kalau takut kepada Allah, seorang ahli takwa tuh takut ke Allah tuh efeknya adalah justru jadi ingin dekat dengan Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah tuh bukan menjadi sesuatu yang lari, tetapi justru jadi mendekat. Makin takut ke Allah, makin ingin dekat dengan Allah, makin patuh. Makanya yang kedua itu adalah wal amalu bil tanzil, yaitu orang yang takwa itu hatinya takut ke Allah dan amalnya itu meniru dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makin takwa kepada Allah, dia makin banyak amal meniru kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah warido bil khalil. Orang yang takwa itu orang yang ridho dengan apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tetapkan. Sehingga ahli takwa itu senantiasa tenggelam dalam rasa syukur yang tiada bertepi dengan apapun yang Allah karuniakan, dan sabar ketika Allah memberikan ujian dalam hidup ini. Ini ciri-ciri di antara ciri ahli takwa yang AA pahami dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan yang keempat adalah istidad dari yaumir rahil. Orang yang sangat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi orang yang takwa itu dia sangat efektif menggunakan waktu sehingga waktunya ini jadi amal kebaikan, dan dia siap meninggal kapanpun juga dengan meninggal dalam kebaikan. Jadi hatinya takut ke Allah, dia selalu merasa ditatap, didengar, disaksikan oleh Allah, diketahui pikirannya, diketahui hatinya. Ini ahli takwa tuh begitu. Makin tinggi ketakwaan, dia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah sehingga tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Kemudian ciri yang keduanya, dia sangat senang beramal dengan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak rumit dengan mengada-ada ya. Kemudian hatinya juga ridho dengan apapun yang Allah tetapkan baginya, sehingga dia itu senantiasa syukur dengan apapun yang Allah berikan, dan sabar ketika episode ujian harus dijalani. Dan yang keempat, dia selalu efektif menggunakan waktunya untuk bekal pulang nanti. Jadi orang yang sangat efektif dan efisien seorang ahli takwa itu, dia berpikir keras bahwa dunia ini mampir sebentar, dia pasti mati, dan dia harus punya bekal kepulangan nanti dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan amal soleh yang disukai Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu untuk meningkatkan derajat ketakwaan ya AA ya. Nanti kita akan lanjutkan AA, dan pemirsa, amin, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama Cermin Hati bersama AA Gim.
Pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kalau Anda perhatikan acara Cermin Hati bersama Agim, kami juga menerapkan physical distancing. Jadi mudah-mudahan Anda juga bisa tetap menjaga dan berupaya untuk memutus rantai COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, menikmati dan juga mengikuti tausiah yang akan langsung diberikan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kali ini temanya adalah mengenai Ramadan, bulan ketakwaan. Tadi telah dijelaskan oleh AA bahwa salah satu ciri orang yang takwa adalah selalu ada takut bahwa Allah selalu mengawasi gerak-geriknya. Kita lanjutkan pembahasannya. AA, kalau diingat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu cara untuk bertakwa adalah melalui puasa. Puasa yang bagaimana yang sebenarnya bisa membawa kita menuju ke ketakwaan? Ya, memang Allah yang Maha Agung menciptakan kita sangat sayang kepada ciptaannya. Tidak ada yang lebih mencintai, menyayangi kita selain pencipta kita. Allah yang mendesain kita, Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus. Dan Allah sudah memberikan kepada kita perintah-perintahnya semata-mata agar kita di dunia ini bisa menjalani dengan baik. Kita bisa bahagia, hati kita sakinah, kita juga bisa mulia dan bisa pulang selamat. Nah, semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita ada rukun Islam, ada rukun iman, itu tidak ada untuk kebaikan Allah, karena Allah tidak memerlukan apapun dari hamba-hambanya. Nah, Allah juga tahu dalam keseharian 11 bulan kita ini kurang lah dalam daya juang mendekat ke Allah, karena gempuran duniawi yang sedang kita jalani kadang membuat lebih banyak kita lalai dan tergelincir berdosa. Maka Allah siapkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, di mana pahalanya juga spesial. Amalan kecil saja hanya memberi makan 1 butir kurma bisa seperti pahala saum. Jadi begitu banyak pahala yang tidak ada tandingannya yang begitu ditumpahkan di bulan Ramadan ini. Juga ampunan Allah. Begitu mudah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sepanjang hambanya ini serius sekali. Nah, kalau kita lihat ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Man qoma, dan barang siapa yang sholat di bulan Ramadan ini, sholat malam ya, Allah dengan keimanan dan betul-betul hanya mencari keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi penting sekali di dalam menjalankan amalan kita di bulan Ramadan ini, kita tidak salah niat dan tidak salah amal. Jangan sampai Ramadan hanya karena kebiasaan, saum hanya karena kebiasaan, taraweh karena kebiasaan, baca Quran karena kebiasaan. Jangan sampai kita melakukan apapun hanya kebiasaan atau karena disuruh atau karena malu atau karena takut. Kalau ini bukan karena iman, tidak ada efeknya. Jadi kenapa Ramadan berulang-ulang tapi kurang berefek pada diri kita? Karena boleh jadi memang bukan karena rasa yakin ini perintah Allah. Yang kedua, karena boleh jadi memang belum Allah yang kita cari di dalam amal-amal kita. Kita tahu bahwa untuk menjadi orang ikhlas itu perlu sekali ilmu dan terus perjuangan. Nah, harusnya di dalam Ramadan ini kalau kita ingin jadi ahli takwa, bulat hati itu. Ya Allah, alhamdulillah Engkau takdirkan saya jadi Islam. Engkau beri saya umur. Engkau tahu saya ini hamba-Mu yang bergelimang dosa, berselimut aib. Tapi Engkau beri kesempatan saya berada di bulan yang penuh barokah ini. Ya Allah, saya mohon berikan kemampuan agar setiap detiknya ini manfaat.
Karena belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang, dan belum tentu juga kita hidup pada waktu Lebaran nanti. Nah, karena yakin ini perintah Allah dan berharap sekali oleh Allah kita dapat ampunan, dapat kasih sayang. Nah, sekecil apapun amal, kalau niatnya ikhlas dan caranya benar, itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Insya Allah, mudah-mudahan ini apa yang Begitulah. disampaikan Jadi tadi mau ya. sholat, mau sedekah, mau ngaji, mau apapun ya, kalau sudah betul-betul sangat sibuk hatinya tuh dengan Allah, ini perintah Allah dan semata-mata mencari keridhaan Allah, itu beda dengan orang-orang yang sibuk dengan mencari pujian, penghargaan, penilaian, atau hanya ikut-ikutan dengan kebiasaan. Mungkin itu yang paling penting di dalam hati itu ya. Jadi bukan karena kebiasaan ya, tapi memang ada keinginan untuk disayang sama Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala karena menjadi orang yang bertakwa. Apabila tidak mencapai ke titik takwa, apa yang akan terjadi? Apa yang kita terima apabila kita tidak mampu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jelas bahwa ketakwaan yang harus kita raih itu sebuah proses terus menerus sampai akhir hayat kita ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang ahli takwa, intinya aja ya, sederhananya, banyak dalil-dalilnya, tapi satu yang paling Allah berikan pertama adalah hati kita. Jadi Allah huwallazi anzala sakinah, karena ahli takwa tuh orang yang takut ke Allah, yang patuh ke Allah. Jadi hatinya tuh ke Allah terus, Allah akan turunkan di sini tuh sakinah, ketenangan, pribadi yang adem, ajeg, mantap, terkendali, enak di sini tuh. Situasi apapun ya, mau sedang senang, susah, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, tapi Allah memberikan kepada kita tuh hati yang betul-betul ajeg, bulat, mantap menghadapi hidup ini. Dan ini menular kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, ya, orang-orang yang takwa itu karena hatinya baik, maka berpikirnya baik, berkatanya baik, bersikapnya baik, sehingga berbuahlah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Masya Allah. Nah, nanti dia ahli takwa tuh akan kelihatan ibadahnya tuh karena sangat senang kepada Allah. Jadi ibadahnya juga semangat dan enak gitu dalam ibadah tuh ya. Tidak hanya mengejar jumlah, tapi mengejar ahsanu amalan. Jadi kalau Ramadan ini kelihatan sekali sholatnya pasti nambah. Kemudian juga lebih betah sujudnya. Lalu hal lainnya, sedekahnya, kalau meniru Rasulullah tuh ya, di bulan Ramadan tuh Rasulullah kan seperti angin. Ahli takwa tuh ringan sekali menafkahkan hartanya. Kalau di Al-Baqarah yang pertama kan jelas sekali, sesudah yakin ke Allah tuh pasti sholatnya, sesudah sholatnya juga menafkahkan harta, senang sekali bersedekah, kemudian kepada Quran, jadi semakin akrab, kangen gitu. Kalau ke WA kangen, ke Quran tuh pasti lebih kangen lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan orang yang takwa itu kepada Allahnya maksimal, juga ke hamba-hamba Allahnya juga maksimal. Jadi bukan hanya urusan ibadah kepada Allah saja, tetapi kebaikan kepada hamba-hamba Allah tuh apakah dengan ilmunya, dengan contoh kebaikannya, dengan kasih sayangnya, dengan sedekahnya, dengan pertolongan apapun yang dia miliki akan melimpah. Kurang lebih seperti itulah ahli takwa tuh ya. Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya beriman dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti yang A sampaikan ya. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya bisa tidak menilai diri kita ini sudah bertakwa atau belum? Dan kalau bisa bagaimana caranya untuk melihat apakah kita sudah bertakwa? Kalau menurut Aasih nanti GR kalau kita merasa diri sudah bertakwa ya. Masya Allah. Yang jelas kalau orang baik itu oleh Allah dibuka ke hatinya, bisa melihat kekurangan, kesalahan dan dosanya sendiri. Jadi makin dekat dengan Allah,
oleh Allah tuh ke dirinya dibuka. Kita tuh bisa merasa banyak dosa, bisa melihat dosa-dosa yang kita lakukan, dan ada rasa takut dengan dosa ini seperti gunung yang mau roboh menimpa. Nah, kepada orang lain oleh Allah ditutupi aib dan dibuka kebaikannya. Nah, itu ciri orang yang Allah sukai seperti itu. Lalu mau berbuat maksiat dipersulit oleh Allah, gagal, mau bikin susah, mau bikin dosa tuh, tetapi mau berbuat taat dimudahkan oleh Allah. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Silakan aja dirasa-rasakan sendiri. Apakah kalau mau berbuat maksiat lancar? Tidak. Kalau mau bikin dosa ini lancar, bikin maksiat itu lancar, mau korupsi lancar, ini pokoknya aneka kemungkaran lancar. Ya, itu ciri-ciri istijraj itu. Orang-orang yang tidak disukai Allah. Karena orang yang disukai Allah kalau membuat maksiat walaupun dia ingin dan sudah berusaha, nanti digagalkan oleh Allah. Dia malas taat, nanti dituntun oleh Allah, ada aja jalannya. Jadi kita ini jadi taat. Astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik. Kalau bicara soal iman, kadang-kadang iman terasa pasang surutnya. Nah, bagaimana dengan takwa? Apakah takwa juga mengalami pasang surut? Dan kalau lagi surut begitu, apa yang harus kita lakukan supaya tetap mengingat dan dekat dengan Allah? Iman turun naik, meningkatnya iman karena ketaatan kepada Allah. Makin kita taat kepada Allah, Allah memberikan karunia iman menguat, nikmat ibadah, ya, dan nambah juga amalnya. Dan iman itu berkurang karena kita berbuat maksiat. Makin berbuat dosa, turun iman. Kalau turun iman, ibadah jadi kurang, turun begitu. Nah, ini akan berdampak kepada akhlak kita, kepada amal soleh kita. Benar bahwa iman itu turun naik, tapi yang bagus begini, turunnya sedikit, segera sadar, astagfirullahaladzim, ini saya sholat sunnah jadi malas begini nih, zikir jadi kurang, pacu lagi, naik. Dengan memaksakan diri, meningkatkan ilmu, meningkatkan ibadahnya, turun 1, naik 3, turun setengah, naik 4. Itu turun naik yang bagus. Yang jangan itu naik 2, turun 5, naik 1, turun 4, bisa su'ul khotimah. Masya Allah, astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tema hari ini semakin menarik tentang Ramadan bulan ketakwaan. Bagaimana sesungguhnya ketakwaan ini bisa membuat seseorang memiliki akhlakul karimah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga dicintai oleh sesama karena membawa kebaikan untuk orang lain. Kami akan kembali saat lagi untuk menjumpai pemirsa yang ingin bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Nanti kalau lama gue masuk. Pemirsa, kembali lagi di Cermin Hati bersama Agim. Dan sekali lagi kami sudah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Ada yang dari Instagram, ada yang video langsung. Sesaat lagi kami akan langsung menyapa pemirsa dan mempersilahkan untuk bertanya kepada A. Namun sebelumnya kami perlu ingatkan bahwa tema kita hari ini adalah mengenai Ramadan bulan ketakwaan. Seperti kita ketahui bahwa di bulan suci yang penuh rahmat ini, segala amal ibadah kita insya Allah akan dilipat gandakan. Dan harapannya seperti yang telah sampaikan tadi, itu akan meningkatkan keimanan kita karena iman adalah landasan dari ketakwaan. Tadi A juga sempat menyampaikan bahwa orang yang takwa itu adalah orang yang benar-benar paling mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan juga dilindungi segala amal ibadah perbuatannya. Nah, pertanyaan saya melanjutkan pembahasan, apakah mungkin orang yang bertakwa masih melakukan dosa? Mangga. Baik.
Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pokoknya dunia berikut isinya, bagikan sajalah buat siapapun, karena tidak ada apa-apanya. Mau setinggi apapun kedudukan tetap ujungnya juga mati ya. Harta sebanyak apapun tidak akan dimawa, tidak bisa dimakan. Ya begitulah kalau dunia berikut isinya bagikan. Makanya kita jangan takjub, jangan kagum kepada orang-orang yang diberikan dunia sebanyak apapun, sehebat apapun. Karena dia lahir tidak bawa apa-apa, mati pun tidak akan dibawa. Demi Allah tidak dibawa dunia ini. Ngaku-ngaku saja sebentar. Yang membuat kita kagum itu adalah orang yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah kepatuhan, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan, hatinya ridho dengan segala ketentuan Allah, dan setiap waktunya jadi kebaikan. Apakah mungkin orang yang bertakwa itu punya dosa? Iya, karena yang tidak punya dosa cuma Nabi, cuma Rasul ya. Sedangkan kita sangat berpeluang tergelincir. Kan dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian. Sudah tahu belum nih Dek? 1, kita akan berbuat baik. Kuncinya adalah ikhlas. Jadi orang banyak berbuat baik tapi nggak punya ikhlas, dia nggak punya kebahagiaan, tidak punya kebaikan. Nah orang yang takwa itu serius sekali tentang keikhlasan. Yang kedua, kita bukan malaikat, kita akan tergelincir nih berbuat dosa. Termasuk sekarang nih, sedang bicara begini aja ada ujub, ada ria, ada macam-macam. Dan kuncinya segera tobat. Nah, siapapun yang ahli takwa itu betul-betul bersegera dalam tobat. Tidak mau menganggap remeh dosa. 3, setiap saat kita ini dalam selimut karunia Allah yang tiada bertepi. Dan ahli takwa itu salah satu kesibukannya adalah mensyukuri nikmat dari Allah. Dan yang keempat, pasti dalam hidup ini ada bisyai, sedikit saja ujian dalam hidup. Ujian itu sedikit ya dibanding dengan nikmat yang tiada bertepi. Tapi ahli takwa itu benar-benar menyikapi ujian itu dengan kesabaran. Jadilah dia menjadi manusia yang menakjubkan. Kejadian apapun disikapi dengan sikap terbaik. Kurang lebih seperti inilah ahli takwa ini ya. Dia akan mulia, dicintai Allah, dijaga Allah. Apakah ahli takwa punya masalah? Tidak. Jawab. Punya mungkin. Manusia. Manusia pasti punya. Ringan atau berat kira-kira orang yang bertakwa ujiannya? Pasti lebih berat mungkin ya. Ya berat. Jadi makin tinggi keimanan, makin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, makin berat ujiannya. Masya Allah. Tapi ada tapinya. Seberat apapun masalah yang dihadapi, orang takwa itu dibimbing oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi dikasih soal, tapi juga diberi jawabannya. Kan yang membuat menderitanya menghadapi soal itu nggak tahu jawaban. Kalau kita diberi soal susah, kemudian dituntun jawabannya, itu pasti menikmati persoalan. Nah begitulah ahli takwa tuh dalam pandangan orang, waduh ini ujiannya berat. Tetapi yang bersangkutan sendiri, hatinya dibuat tenang, pikirannya dibuat jernih, jalan keluar ada, pertolongan dari yang tidak diduga-duga juga datang, keperluannya dicukupi. Begitulah. Masya Jadi Allah. setiap masalah tuh hanya menaikkan derajatnya.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa yang bisa meningkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dengan segala keimanan dan juga amal ibadah yang kita miliki, insya Allah bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan, ini ada pertanyaan dari pemirsa yang sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Mas siapa namanya? Namanya dengan Mas Dwi Ferdiana. Ferdiana ya. Oke, Mas Ferdiana, apa pertanyaannya yang ingin langsung disampaikan? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya, berkenan hadir dan mau bertanya, silakan. Ya, jadi gini, saya itu ada tipikal orang yang selalu mempunyai target, baik itu pekerjaan maupun target saya terkadang saya juga gitu. Dan di bulan yang sangat suci ini banyak hal yang ingin saya kerjakan juga nantinya yang belum sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi pertanyaannya, Kak, apakah saya masih bisa digolongkan sebagai orang yang bertakwa jika target saya tidak tercapai? Terima kasih. Baik, wah ini sepertinya Mas Ferdian nih kalau di pekerjaan mungkin tim sales ya yang selalu ada target. Tapi alhamdulillah bawa ke dalam ibadah selalu ada target, termasuk dalam bulan suci Ramadan. Udah dapat belum targetnya? Insya Allah lagi proses tahap, Mas. Iya, masih di hari keempat ya. Mangga, apabila tidak tercapai targetnya, apakah bisa termasuk orang yang bertakwa? Terima kasih ya. Jadi sebetulnya kita tidak usah sibuk dengan ingin status bertakwa dalam pandangan manusia. Itu sudah biarlah Allah yang menilai kita bertakwa atau tidak. Tugas kita adalah berusaha keras menjadi ahli takwa. Karena kalau kita sudah merasa bertakwa, sangat boleh jadi kita bukan orang yang bertakwa karena kita jadi ujub ya. Jadi merasa sudah soleh, sudah suci, dan itu ciri orang yang tidak bertakwa. Jadi lebih baik kita fokus PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Target itu sangat penting ya. Manusia tanpa target biasanya manusia tanpa progres. Apalagi kalau ada deadline, itu deadline tuh membuat kita ngejar nih. Beda ya, saya ingin baca Quran selama Ramadan, tapi tidak jelas targetnya. Ini cenderung tidak akan bagus. Saya ingin bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, Quran, tadarus Quran, dan 1 kali dengan terjemah. Berarti 1 hari saya 2 juz, 1 Qurannya, 1 terjemahnya. Nah, makin jelas targetnya, makin semangat. Kalau sukses kita syukuri, kalau tidak sukses, nah kita belajar untuk memberikan punishment ke diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak memberikan sanksinya, biasanya kita akan memaafkan diri kita dan cenderung tidak akan disiplin dengan target kita. Nah, tapi ada satu hal lagi nih, jangan hanya sibuk dengan ibadah yang bersifat lahiriah saja sampai mengabaikan hati kita. Karena banyak amal juga peluang ujub, peluang ria, peluang takabur, peluang dengkinya banyak itu ya. Jadi kita, waduh saya nih baru 5 hari sudah 10 juz nih, potret. Jadi ada yang lebih penting daripada amalan lahir, yaitu amalan hati kita. Dan ini harus pakai target. Saya target ingin jadi orang yang ikhlas. Saya target ingin jadi orang yang sabar. Saya target tidak mau jadi pemarah. Saya target tidak mau dengki. Saya target tidak mau menjadi orang yang punya hati yang busuk kepada orang lain. Nah itu penting sekali di dalam Ramadan ini.
Karena sehebat apapun amal lahir, kalau hati kita busuk tidak ada nilainya. Tapi sesederhana apapun amalan lahir yang benar, kalau dengan hati bersih, oh itu akan dicintai Allah. Subhanallah. Ya, gimana, Mas Insya Allah ya. Ferdian? Terima kasih ya Dek. Salam untuk keluarga. Terima kasih, terima kasih juga. Semoga istiqomah. Jawabannya A. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ferdian, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan targetnya tahun ini tercapai ya Mas ya. Amin. Amin. Sebelum ke pertanyaan pemirsa, ini tadi sempat menyampaikan semoga istiqomah. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam menjaga ketakwaan yang dimiliki, yang mungkin masih belum seberapa gitu, masih dalam proses menuju titik ideal gitu ya. Bagaimana supaya tetap terjaga? Puncaknya itu memang istiqomah. Jadi pertama tahu. Sudah tahu tidak bisa apa-apa, orang tahu itu tidak bisa apa-apa. Tapi lebih baik dari yang tidak tahu. Tahu itu dari mana? Dari mendapat informasi. Nah, ningkat kepada paham. Ini kalau mau istiqomah ya. Jadi istiqomah tidak tahu apa-apa tidak bisa istiqomah. Paham itu datangnya dari belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita mengerti, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Kalau melakukan ini manfaatnya ini, kalau saya tidak lakukan efeknya itu. Nah ini dengan belajar, makanya hukumnya wajib faridat. Dalam Islam itu orang Islam itu belajar, terutama belajar tentang mengenal Allah, belajar tentang apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, minimal itu wajib. Juga nanti belajar tentang bagaimana hidup ini bisa maksimal menjadi khalifah di dunia ini, manfaat bagi yang lain. Masya Allah. Yang ketiga adalah riyadhah. Kita harus mulai melatih diri, apa yang kita pahami itu wujud jadi amal. Nah ini beda lagi antara tahu dan bisa ya. Banyak yang tahu sabar, paham ilmu sabar, bahkan menceramah tentang sabar, tapi dia sendiri tidak sabar. Nah, karena untuk jadi ahli sabar itu tidak cukup paham, tapi harus riyadhah, dilatih. Latihan disakiti, latihan kecewa, latihan ditipu. Ini suasana yang diperlukan bagi orang yang ingin jadi ahli sabar itu adalah memasuki suasana latihan yang pasti ini banyak tidak enaknya, tetapi karena sudah punya target, maka dia bisa menjalaninya. Seperti yang mau jadi Kopassus lah katakanlah, karena saya anak tentara ya, itu masuk latihan itu berat sekali, susah, sengsara dengan berbagai tempaan. Tapi karena memang sadar ini latihan dan jelas goalnya ingin punya baret merah, katakanlah begitu, sehingga bisa menikmati kepahitan penderitaan itu. Nah sama juga dengan orang yang punya goal, saya ingin jadi ahli sabar, saya ingin jadi orang yang bisa menjaga lisan, saya ingin bisa mengendalikan keinginan, saya tidak mau cinta dunia. Nah itu harus paham ilmunya dan berlatih. Nanti kalau latihannya all out namanya mujahadah. Mujahadah itu mengeluarkan segala daya upaya untuk mencapai makom yang disukai Allah. Nah lahirlah nanti itu hadiahnya istiqomah. Masya Allah, mudah-mudahan dengan berlatih di bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat kita akan mencapai titik istiqomah yang diharapkan ya. Nanti kita akan lanjutkan, masih ada pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Cermin Hati bersama A. Agim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama A. Agim.
Sambil menantikan waktu berbuka puasa, marilah sama-sama kita perbanyak amal ibadah kita, termasuk dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, dan temanya hari ini mengenai Ramadan bulan ketakwaan. Tadi telah disampaikan AA bahwa sebaiknya memang di bulan suci Ramadan ini saatnya kita menempa diri untuk memperbanyak amal ibadah, di mana disinilah saat kita menuju dan berlatih menjadi orang yang bertakwa. Kita akan lanjutkan AA, ada pertanyaan dari Instagram. Ini dikirimkan oleh @miftahuzzuhdi, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan rasa takwa bagi seseorang yang baru mengenal agama Islam? Nah, ini jadi mungkin ya seperti diungkapkan berulang-ulang ya, bahwa kata kunci dari semua ini adalah ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Orang itu makin berilmu dengan niat yang benar mencari ilmunya ya. Karena ada orang yang mencari ilmu untuk gelar, untuk pangkat, untuk gaji, untuk popularitas, untuk nyari jodoh. Kalau mencari ilmu hanya untuk dunia seperti itu, biasanya boleh jadi ilmunya didapat tapi keberkahannya tidak ada. Cirinya apa? Dia tidak akan bisa mendapat manfaat dari ilmu itu, bahkan terkadang ilmu yang dimilikinya menghinakan dirinya. Jadi kalau mau mencari ilmu agama harus betul-betul, ya Allah, saya niat mencari ilmu karena saya ingin mengenalmu, saya ingin bisa mengabdi kepadamu, saya ingin menjadi hamba kesayanganmu. Nah, ketika orang walaupun tidak diucapkan, tapi di hatinya ada sangat keinginan mendapatkan bimbingan dari Allah yang maha dekat, yang maha mendengar. Mau diucapkan, tidak diucapkan, Allah pasti tahu isi hati. Nanti dari sana Allah akan mengatur, karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan buku, atau Allah yang mendatangkan gurunya, atau teman yang bisa membimbing, atau dia buka media sosial yang sepertinya kebetulan, tetapi semuanya diatur oleh Allah supaya hatinya ini jadi ke Allah. Jadi niat cari ilmu tidak boleh emosional ya. Kemudian kalau sudah dapat ilmunya dari yang bisa dipertanggungjawabkan, harus punya upaya keras untuk mengamalkannya. Misalkan kita dapat ilmu bahaya lisan. Nah, kita mulai sangat serius menjaga lisan kita, menjaga dari kata-kata yang melukai, dan itu dilihat oleh Allah nih. Allah memberikan ilmu dan Allah lihat kita berusaha mengamalkannya. Nah, ini akan mendatangkan kasih sayang Allah lainnya. Selain dia bisa menikmati ilmunya, dia juga ditambah ilmunya dan ditambah derajatnya dengan amalnya itu. Jadi, nah ada satu lagi, ketika dia beramal, kan tadi dapat ilmu, kalau ingin takwa tuh ya, kemudian berusaha keras mengamalkan, nggak apa-apa, walaupun sedikit, tapi diamalkan. Dapat ilmu sedekah, dia berusaha sedekah. Dapat ilmu memaafkan, dia maafkan orang-orang yang menyakiti. Nah, ada lagi yang paling penting lagi adalah dari amalnya ini dia selalu memeriksa keikhlasannya. Ini teh saya melakukan ini apa niatnya nih? Benar, ingin dapat keriduan Allah, tapi ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin diakui orang. Dia periksa terus di balik semua amal-amalnya ini. Dia istighfar kalau takut salah. Nah, ini kelihatannya sederhana dalam pandangan orang, ilmunya dikit, tapi tidak sederhana dalam pandangan Allah. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang dalam sekali yang disukai Allah, yaitu hati yang selalu meminta kepada Allah dari awal, kemudian berusaha mengamalkan sebagai syukur ilmu yang Allah berikan, dan berusaha menjaga, mengevaluasi hatinya supaya tidak berpaling niatnya. Karena setan kan terus membulak-balik hati. Masya Allah. Mungkin sebentar ya, mungkin tidak dianggap ustadz, kiai atau apalah, mungkin tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dianggap sebagai orang penting, tapi boleh jadi derajatnya tinggi di sisi Allah.
dibanding yang dikenal, populer, banyak follower, banyak subscriber. Tapi Allah tahu ketika nyari ilmunya bukan cari Allah, ilmu yang banyak tidak diamalkan, kalaupun beramal acting untuk pujian orang, itu belum tentu ada kedudukan di sisi Allah, walaupun sepertinya hebat dalam pandangan manusia yang tidak tahu apa-apa. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian ya, benar-benar tulus, ikhlas, memang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal takwa pastinya kita banyak bisa mentauladani kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak satu kisah yang mungkin pengalaman atau cerita hidup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya dari awal sampai akhir itu adalah gambaran ketakwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun. Jadi kalau kita sudah menjumpai riwayat tentang Rasulullah, nah di sanalah riwayat ketakwaan. Kalau mau cari contoh takwa dalam sisi apapun, Rasulullah tuh mesti karena rasa takut, cinta, rindu kepada Allah, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan semuanya karena pengabdian kepada Allah. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana ketakwaan Rasulullah, silakan buka dari bab apapun, kita akan mendapatkan keteladanan bagaimana semestinya seorang ahli takwa. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mentauladani kisah-kisah dan juga cara Rasulullah SAW dalam hal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya seperti A sampaikan, segala hal, segala sikap, segala perbuatan baginda Rasulullah itu adalah gambaran seorang ahli takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita balik lagi, biasanya banyak umat Muslim gitu ya, yang sejauh yang saya lihat sebelum masuk bulan suci Ramadan, ya hingar-bingar duniawi, hiruk-pikuk ini itu yang kadang-kadang bikin orang tergelincir. Begitu masuk ke bulan suci Ramadan, berubah. Alhamdulillah mendapatkan hidayah, mendapatkan karunia, niat ikhlas, takwa gitu ya. Berubah menjadi seorang muslim yang baik. Nah, selepas Ramadan, ada yang balik lagi seperti sebelumnya. Pertanyaannya bagaimana supaya selepas Ramadan kita bisa tetap menjaga nih ketakwaan, keimanan, keislaman, keisanan kita supaya tetap bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya yang memasuki Ramadannya dengan bertambah ilmu yang bagus, kemudian tambah yakin ke Allah, dan bisa menikmati yang tadinya jarang tahajud jadi sholat malam, yang jarang sedekah jadi sedekah. Selesai Ramadan itu biasanya tidak berkurang, karena kayak kita sudah senang menikmati sesuatu, kalau nggak ada kan kita pasti mencarinya. Jadi sebetulnya Ramadan ini adalah training, di antaranya training supaya kita terbiasa dengan amalan-amalan yang bagus, dengan menahan diri, dengan keikhlasan, dengan sholat, baca Quran, sedekah, dengan nyambung silaturahim yang berbekas di sesudah Ramadan. Kan training center lah gitu, training center. Tetapi mungkin ada di antara kita yang memasuki Ramadan ini tidak dengan keilmuan yang meningkat, tidak dengan kesungguhan untuk mencari keridhaan Allah, yaitu penyebabnya itu karena saum ini hanya kebiasaan, rutinitas, buka bersama rutinitas, sehingga ada yang buka bersama maghribnya juga berantakan ya, karena tidak ada makan di restoran, sholat maghribnya susah jadi telat, pulang ke rumah kemalaman, isya berantakan, taraweh hilang. Nah, karena memang kurang ilmu di dalam menjalankan ibadahnya ini. Nah, jadi seyogianya di bulan Ramadan ini tidak cukup kita hanya meningkatkan kuantitas ibadah, tetapi yang sangat penting lagi adalah kualitas keilmuan kita, sehingga ngerti sekali manfaatnya amal, mudaratnya kalau berdosa, sehingga kita berisilah amal-amal kita tuh karena dengan ilmu.
Sehingga selesai Ramadan tuh kita beda karena sudah beramal dengan ilmu, ya bukan beramal hanya dengan kebiasaan. Masya Allah. Plus lagi mungkin selama Ramadan doanya sungguh-sungguh supaya oleh Allah itu diberikan istiqomah. Nah, tidak semua orang minta istiqomah kepada Allah. Masya Allah, mudah-mudahan nih dengan mengikuti acara Cermin Hati bersama Agim setiap menjelang buka puasa, ini bisa menambah keilmuan kita semua supaya bisa beristiqomah menjaga ketakwaan ya dan memeliharanya selepas Ramadan nanti. Baik AA, untuk menguatkan tekad dan juga mungkin agar kita bisa memegang kunci rahasia agar menjadi orang yang takwa. Apa kira-kira kesimpulan dari tema hari ini dan sekaligus mohon ditutup dengan doa buat kita semua, mangga. Ya, kesuksesan dalam hidup adalah menjadi ahli takwa. Tidak diukur oleh dunia, aksesoris yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu menjadi ahli takwa harus menjadi cita-cita kita. Dan Ramadan ini fasilitas menjadi ahli takwa dimudahkan oleh Allah dengan pahala yang melimpah ruah, ampunan yang tiada bertepi, doa yang diijabah, curahan rahmat tiada tara. Oleh karena itu jangan sia-siakan setiap detik yang ada di bulan Ramadan ini kecuali untuk mengejar-ngejar keridhaan Allah dengan mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan pernah mencari yang lain di hati ini selain keridhaan Allah saja. Insya Allah, Allah akan memberikan nikmatnya ibadah dan juga diterima ibadah kita. Dan semoga kita digolongkan jadi ahli takwa. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, hujamkan di hati kami hati yang selalu takut padamu ya Allah, sehingga setiap saat hanya Engkau yang kami cari, hanya Engkau yang kami tuju. Ya Allah, jadikan di hati ini merasakan indahnya cinta kepadamu, sehingga kami lakukan apapun yang terbaik demi mendapat cintamu. Duhai Allah yang maha menatap, hujamkan di hati kami rasa rindu yang menggebu, rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah, sehingga hari-hari yang kami lalui selalu bersemangat berbekal pulang agar bisa bertemu denganmu. Allahumma ya Karim, jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang bisa menghapuskan semua dosa dan aib, Ramadan yang bisa menjadi bekal pulang berjumpa denganmu, Ramadan yang menjadi maslahat bagi ibu bapak kami, juga bagi sebanyak-banyaknya umatmu, hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Terimalah semua amal-amal kami ya Allah, lindungi kami dari bala, fitnah, wal musibah. Dan kami mohon angkat wabah ini ya Allah, angkat wabah ini, gantikan dengan Kau turunkan nikmat iman, nikmat hidayah bagi hamba-hambamu, nikmatnya amal soleh dan nikmatnya istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih AA atas tausiahnya, atas ilmunya hari ini mengenai ketakwaan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang ahli takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok kita ketemu lagi AA. Terima kasih. Selamat menantikan ibadah berbuka puasa. Alhamdulillah. Baik, pemirsa,
Harapan kami semoga dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim pada hari ini akan membuat kita menjadi orang yang bertambah ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu melangkah penuh berkah insya Allah. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok insya Allah kita ketemu lagi tentunya di Cermin Hati bersama Agim. Si Budi bermain bola penuh semangat dan canda tawa. Mari tinggalkan hal yang tercela demi meningkatkan iman dan takwa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.